Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Ayang Arasid, saya dari UPT SMP Negeri 4 Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan buku yang berjudul Kala Takdir Masih Bisa Diubah yang ditulis oleh Muhammad Hadi Basori pada tahun 2022 di Banyumas. Buku ini diterbitkan oleh Jad Books dengan jumlah halaman 184 halaman, ukuran buku 14 x 20,5 cm, jenis buku non-fiksi pengembangan diri bernuansa religi. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kasus yang belakangan ini ramai diperbincangkan tentang seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri? Penyebab bunuh diri biasanya terjadi karena putus asa, kecewa, bahkan putus cinta. Hal inilah yang menjadi alasan kuat saya untuk memilih buku ini, yaitu ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya pantang menyerah. Buku Kala Takdir Masih Bisa Diubah adalah sebuah karya yang menyajikan seputar motivasi-motivasi penyemangat yang mendukung pembaca untuk lebih hati-hati dan bersiap. Karena kehidupan tidak menjamin apa yang kita mau. Allah telah menyiapkan rencana terhebat untuk kita. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Di dalam buku ini terdapat beberapa kisah motivasi. Di antaranya ada cerita seekor keledai dan petani, yang menceritakan seekor keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Setelah memikirkan sebuah cara, si petani memutuskan untuk menimbun saja keledainya itu, karena hewan itu sudah tua dan sudah tidak berguna. Ia pun mengajak tetangga-tetangganya untuk membantu menimbun keledainya tersebut. Mulailah mereka menimbun keledai itu dengan tanah dan kotoran. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian. Namun kemudian semua orang takjub ketika beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur. Si keledai menguncang-uncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu ia menaiki tanah itu. Sementara orang-orang terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung keledai, keledai itu tetap menguncang-uncangkan badannya dan melangkah naik. Segera semua orang terpesona ketika keledai itu meloncati tepi sumur dan melarikan diri. Pesan moral dari cerita ini adalah, mungkin kehidupan terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepadamu. Dan cara agar bisa keluar dari kesedihan, masalah, kegalauan, dan sebagainya adalah dengan menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan. Buku ini tidak hanya tentang takdir saja, tapi tersedia cerita-cerita yang mengangkat kembali nilai psikologis dan spiritual dari tokoh-tokoh pejuang Islam. Ada katanya, takdir bisa berubah berkat usaha, bukan pasrah. Karena setiap masalah atau ujian bukanlah beban, melainkan batu pijakan untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Namun bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita pasti akan menghadapinya dengan riang. Pada hakikatnya, masalah adalah hadiah yang seharusnya kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat ada kesempatan di balik setiap masalah. Di antara buku-buku takdir yang lain, buku ini bisa dibilang lebih bagus dengan bahasa yang mudah dipahami. Kenapa saya bilang begitu? Karena di buku ini terdapat beberapa kisah inspiratif yang dekat dengan realita, memberikan pemahaman takdir yang menenangkan, visual dan format menarik. Namun, ada beberapa bagian yang tidak nyata. Target pembaca cukup terbatas karena nuansanya yang bersifat religius. Tips dari saya, untuk menambahkan ketertarikan pembaca, penulis dapat memberikan kisah nyata yang lebih baik, variatif, dan lebih universal, sehingga menjangkau pembaca yang lebih luas. Secara keseluruhan, buku ini sangat direkomendasikan bagi para generasi muda yang mencari suntikan semangat meski penyampaiannya sederhana. Pesan dan kesan yang didapat dari buku ini adalah, keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Kita harus yakin pada tujuan dan jalan hidup kita, serta memiliki ketekunan untuk terus berjuang. Karena kegagalan adalah kunci menuju sukses. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang berani bermimpi dan mewujudkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.